Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tahap 1 maupun tahap 2, yaitu Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri telah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer. 3 kategori ini dipastikan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tanggal 6 Januari tahun 2025, Kemendagri, BKN, dan Kemenpan RB mengadakan pertemuan guna untuk membahas penyelesaian tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa penataan tenaga honorer menjadi P3K merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk diselesaikan pada tahun anggaran 2024. Namun, hingga saat ini penataan tenaga honorer menjadi P3K masih terus berproses secara bertahap. Jadi intinya bahwa untuk penyelesaian tenaga honorer menurut Undang-Undang ASN tahun 2023 bahwa tenaga honorer harus selesai penataannya di akhir tahun 2024, akan tetapi sampai saat ini masih dalam proses. Seleksi P3K dibuka menjadi 2 tahap. P3K tahap 1 telah mencapai tahap pengumuman kelulusan dan tinggal menunggu tahap pengisian DRH hingga pemberian NIP yang diperkirakan akan diberikan pada bulan Februari mendatang. Sedangkan untuk P3K tahap 2 saat ini masih di tahap pendaftaran yang diperpanjang hingga tanggal 15 Januari 2024. Jadi untuk tenaga honorer yang telah lolos di seleksi P3K tahap 1 diperkirakan akan mendapatkan NIP pada bulan Februari tahun 2025 ini. Sedangkan untuk P3K tahap 2 baru proses pendaftaran yang saat ini diperpanjang hingga tanggal 15 Januari 2024. Sebelumnya perlu diketahui bahwa P3K tahap 2 ini dibuka untuk tenaga honorer yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun, khususnya PPG di instansi daerah. Namun dikarenakan masih banyak tenaga honorer yang tidak lolos di seleksi P3K tahap 1, maka pemerintah memberikan kesempatan untuk 3 kategori tenaga honorer. Jadi awalnya
seleksi P3K tahap 2 ini dikhususkan untuk tenaga honorer yang ada di luar database BKN dan lulusan PPG di instansi daerah. Namun ada banyak sekali honorer yang TMS pada seleksi P3K tahap 1 sehingga pemerintah memberikan kesempatan untuk 3 kategori tenaga honorer tersebut. Inilah 3 kategori honorer yang mendapatkan kesempatan lagi untuk diangkat menjadi P3K melalui seleksi tahap 2, yaitu tenaga honorer yang ada di dalam database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta tenaga non-ASN atau honorer yang terdaftar di database BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi dari ketiga kategori tersebut semuanya honorer tersebut terdaftar di database BKN karena kesepakatan awal itu yang akan diselesaikan oleh pemerintah adalah tenaga honorer yang terdaftar di dalam database BKN. Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri mendorong pihak Pemda untuk memberikan kesempatan untuk tenaga honorer kategori di atas agar bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kami mendorong dan memastikan PPK Pemda untuk memberi kesempatan tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 2. Pemerintah juga ingin memastikan PPK Pemda melakukan pengangkatan tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi tahap 2 menjadi P3K atau P3K paruh waktu, serta memastikan PPK Pemda menyediakan anggaran untuk P3K maksudnya P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, ujar Abbas Subagio dikutip dari laman resmi Kemenpan RB pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Jadi yang dimaksud 3 kategori tenaga honorer yang paling berhak diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu seperti yang disebutkan kami sebelumnya, yaitu semuanya terdaftar di database BKN, yaitu yang belum mendaftar maupun yang dinyatakan TMS pada seleksi P3K tahap 1 maupun CPNS. Adapun 4 jabatan yang bisa diduduki oleh 3 kategori pelamar tersebut adalah: yang pertama yaitu pengelola umum operasional, yang kedua operator layanan operasional, ketiga pengelola layanan operasional, atau yang keempat penata layanan operasional. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB, BKN, dan Kemendagri terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 tahap 2. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.